Alright, halo semuanya. Ya, spesial nih beli phone holder demi bikin video ngebahas penjual ludah. Iya, penting banget dibahas. Bukan soal penting atau enggaknya ngebahas penjual ludahnya. Yang penting itu justru marketnya. Jadi kesian itu marketnya. Kenapa penjual ludah itu mesti digas kalau menurut gua? Mesti ditertibin. Karena kita mungkin nggak bisa mengurangi jumlah mereka. Cuman kalau misalkan orang-orang yang interest kepada mereka berkurang jumlahnya, seharusnya suppliernya juga berkurang. Kalau demandnya berkurang, suppliernya juga berkurang. Kalau misalkan demandnya bertambah, ya suppliernya bertambah. Jadi jangan sampai orang-orang di Indonesia banyak yang ditolol-tololin. Banyak dari kita yang mungkin masih gampang ditipu, ya, atau kasih iming-iming, atau misalkan iklannya bagus. Jadi kenapa kita membahas itu? Karena ini pro dan kontra pasti. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti pro dan kontra kok. By the way, saya sambil nyetir. Happy Monday. Happy Monday. Siapa yang happy Monday ya? Apalagi bisnis. Capek bos, bisnis bos. Tiap kali Senin tuh banyak pikiran, banyak yang harus dikerjain. Kecuali lu penjual ludah. Hari Senin nggak ada seminar nih ya. Nah, tidur panjang ya. Seminarnya weekend banyak ya. Jadi hari ini kita bahasnya di mobil. Gue pelan-pelan di jalur kiri, sambil nyetir nggak apa-apa ya. Semoga nggak macet. Gue jalannya agak siangan sih. Jadi biasanya sih udah nggak terlalu padat lah ya jalur ya. Jadi kalau di sini kita ngebahas, nih gue sampai bikin contekan nih, bukan contekan sih, maksudnya draft pertanyaan. Waduh, draft pertanyaan kira-kira mau ngebahas apa aja, biar nggak lost, biar nggak kocar kacir terlalu panjang. Karena IGTV juga ya lumayan lah ya, bisa panjangan daripada cuma posting semenit-semenit di Instagram. Dan gue juga bukan YouTuber, jadi gue nggak punya YouTube, gue nggak punya YouTube account. Ada lah dulu, cuma nggak dirawat lah, nggak dipakai. Dan gue juga nggak pernah bikin. Nih, for the very first time ngomong di mobil sambil pakai ginian, lah kayak itu ya, kayak YouTuber ya, sama kayak numpang mobil boy katanya kalau di YouTube, artis si Boy William ya. Di mobilnya dia ngundang artis, kalau sekarang gue sendiri, soalnya nggak ada artis yang diundang. Mau ngundang penjual ludah, jangan, nanti dia bangga lagi bisa foto sama gue. Jadi yang nggak seneng kalau gue bahas ginian, ya pasti penjual ludah nggak seneng. Temen-temennya penjual ludah nggak seneng. Antek-anteknya penjual ludah pasti kagak seneng. Orang-orang yang semi-semi penjual ludah juga pasti kagak seneng. Tapi kenapa harus dibahas? Ya karena gue nggak mikirin mereka. I don't even think about them. Kenapa? Karena ya they don't think about you either. Mereka juga nggak mikirin marketnya, mereka juga nggak mikirin orang-orangnya kok. Mereka juga nggak mikirin lu orang. Yang mereka pikirin kalau mereka ngoceh dibayar berapa 1 jam, atau kalau mereka ngoceh satu kepala bayar berapa. Itu kan yang ada di pikiran mereka kan. Mereka juga nggak mikirin hidupnya sendiri lah. Comfort zone, kalau disuruh, kalau dia ngomongin lu keluar dari comfort zone, suruh dia keluar dong dari comfort zone. Comfort zone dia ya dagangin ludah, dagangin seminar dan program dia yang ilmunya juga diambil dari orang lain. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih ya, langsung masuk ya, penjual ludah itu apa sih? Ini supaya orang paham, supaya orang tuh paham, ketika kita lagi ngomongin penjual ludah itu kita lagi ngomongin siapa. Tapi kalau kita ngomongin siapa mungkin terlalu vulgar. Jadi gua mungkin, ini gelap ya, bentar. Gelap ya, mendingan cahayanya ya. Ini juga. Alright. Jadi kalau kita ngomongin siapa, ya gua nggak sebut siapa. Mungkin gua sebutnya pakai inisial. Jadi nggak obvious, kesian orangnya malu nanti kan. Jadi kalau misalnya saya ngomongin MT misalkan, MT ikan sarden. Cuma gue nggak mungkin sebutin nama lah, nggak enak sama orangnya, kesian kan. Gue juga nggak kenal sih. Tapi kalau kita ngomongin MT, siapa emangnya MT? Wow, pasti lu menjurus kan ke dia. Enggak ya, jangan so GR, jangan so tenar ya. MT itu bisa Madam Tussauds, bisa Mario Teddy. Jadi ya gue pakai inisial lah nanti. Yang penting sebenarnya bukan orangnya siapa, tapi orangnya seperti apa. Ciri-cirinya yang penting adalah orang-orang ini seperti apa.
cara bermainnya juga seperti apa, terus kenapa disebut sebagai kategori penjual ludah. Penjual ludah itu apa sih? Nih gua kasih tau nih, intisari dari penjual ludah. Penjual ludah adalah orang yang dalam hidupnya sibuk untuk ngeduitin orang lain, datang ke acaranya atau eventnya atau seminarnya atau programnya atau workshopnya, berbayar, tapi modulnya juga bukan dari dia, atau kalaupun modulnya dari dia tidak terbukti untuk menjadi orang sukses atau tidak terbukti berhasil melakukan apa yang dia omongin atau dia ajarin. Jadi yang disebut penjual ludah adalah orang-orang omong kosong yang cuma jago ngomong doang. Modulnya juga diambilnya nggak tahu dari mana, mungkin dari pembicara luar. Banyak kan tuh orang-orang kan pergi seminar dari luar dan mereka bawa balik, terus dialter sedikit, diubah-ubah sedikit, dikasih bumbu-bumbu sedikit, ya kan, terus nanti didagangin, dijual. Jadi penjual ludah tuh contohnya gimana? Ngajarin sukses, tapi belum sukses. Itu penjual ludah. Ngajarin cara jadi tajir, tapi dia belum tajir. Ngajarin cara untuk berenang, misalnya paling gampang contohnya cara untuk berenang, tapi dia nggak bisa berenang dan dia juga nggak ngerti cara berenang. Atau pertanyaannya, tapi kalau misalkan dia punya bisnis gimana? Boleh nggak ngajarin bisnis? Kalau bisnisnya memang sudah terbukti berhasil dan bisnisnya memang udah oke, dia udah tajir, dia udah sukses, bisnisnya udah bagus, ya boleh-boleh aja ngajarin orang lain untuk jadi sukses, untuk ngajarin cara berbisnis gitu ya yang sukses. Tapi biasanya majority, bahkan semua yang gua kenal kalau bisnisnya udah sukses, dia nggak bakal ngajarin orang berbisnis terus habis itu mumutin duit bayaran. Nggak ada. Kalau masih ada berarti bisnisnya belum sukses. Udah gitu aja ya logiknya, gampang. Nah terus kalau misalkan maksudnya tadi kalau gua ngomong penjual ludah itu adalah orang-orang yang ngajarin berenang tapi nggak bisa berenang, atau ngajarin berenangnya dari pinggir kolam. Jadi kalau misalkan lu punya anak nih, kira-kira lu mau ngasih anak lu belajar sama orang yang bisa berenang, jago berenang, dan ngajarinnya dari dalam kolam renang? Atau lu mau lu mau kirim anak lu belajar sama orang-orang yang ngajarin berenang tapi ngajarinnya dari pinggir kolam? Atau kalaupun dia nyemplung, dia nggak bisa berenang, atau berenangnya ya standar aja gayanya, ya elah bapaknya juga bisa, ngapain dia ngelesin renang mahal-mahal misalkan, tapi ternyata guru renangnya juga nggak bisa renang. Pas dibuktiin, itu penjual ludah. Dan penjual ludah itu berkedok apa? Penjual ludah adalah kedoknya orang-orang yang sering banget bikin seminar, bikin program, bikin workshop, bikin pelatihan lah, training lah. Semakin sering dia lakukan itu, maka semakin kelihatan bahwa dia nggak punya bisnis. Iya dong, waktunya kan habis buat bikin gituan semua. Tapi nanti ada orang yang bilang, tapi bisnisnya udah autopilot. Come on, kita yang bisnisnya beneran autopilot, emangnya nggak ke kantor? Ya tetap ke kantor. Emangnya nggak ada problem? Ya tetap ada problem. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong tuh, wah dia menggembar-gemborkan katanya 1 bulan bisa seminar sampai 40 kali. Iya ilah. Tapi ngajarinnya bisnis. Sekarang pertanyaannya, kalau lu seminar 1 bulan 40 kali, 1 bulan itu cuma 30 hari. Berarti 1 hari lu bisa seminar sampai 2 hari. Ya itu bisnis lu berarti. Bisnis lu ya jualan seminar. Terus kedoknya biasanya apa? Motivator bisnis, coach bisnis. Banyak banget menjamur kalau coach-coachan kayak begitu lah ya, coach. Makanya orang-orang ikut coach bisnis dan coach bisnisnya juga nggak bisnis, atau misalkan coach bisnisnya juga bisnisnya masih kecil, receh, nggak terbukti sukses dalam bisnisnya, ya sesuai dengan namanya, coach, ikut-ikutan coach, hidupnya jadi coach kacir. Jadi ya problem lah. Terus jadi kalau orang bilang, kenapa sih lu ngomongin mereka? Emangnya problem buat hidup lu? Enggak problem buat hidup gua. Tapi problem buat negara yang gua sayang. Problem buat NKRI, problem buat Indonesia. Kenapa? Karena di satu sisi gua sibuk untuk mengembar-gemborkan semangat kewirausahaan, gua mendidik orang-orang menjadi pengusaha yang sukses dengan ilmu bisnis yang beneran. Gua mencoba untuk membuat orang-orang percaya dengan dunia bisnis. Tapi orang-orang seperti itu yang merusak market, sehingga banyak orang yang gagal di dalam dunia bisnis. Kalau misalkan ngikut coach bisnis, terus coach bisnisnya punya modul bagus, ya boleh-boleh aja kalau lu mau ditipu, kalau mau dibegoin. Kenapa? Karena pada saat lu lagi ikut mereka bahkan nggak tahu mereka ngajarin apa.
Mereka itu cuma punya modulnya diturunin dari modul atasnya, dari master coach atasnya coach itu dia punya titel keren doang, master coachnya sendiri bisnis enggak. Jadi dia punya modul dari mana? Ya nggak tahu, dari master coach luar negeri mungkin, atau mungkin dia pernah ngikut coach yang mahal-mahal di luar sana, atau dimanapun dia pernah ikut, modulnya ditiru, dialter, dirubah-rubah dikit, dia ajarin lagi ke orang. Ternyata orang suka dengan modulnya, terus habis itu dia ngetes, mungkin dia kasih biaya, terus habis itu orang datang bisa ngikut, terus dia ngerasa ada duitnya loh, kita seriusin aja. Ya itu bisnisnya. Gue ada beberapa temen yang jadi coach bisnis. Gue tanya, lu ngajarin orang bisnis, ngajarin orang sukses dalam berbisnis, emang bisnis lu apa sih? Jawabannya lu tahu? Bisnis gue coach. Aduh, kalau orang ditanya, bro, lu tuh ngajar berenang, murid-murid lu tuh berenang ya, lu ngajarin berenang. Sebenarnya lu itu kerjanya ngapain sih? Yang ngajar berenang. Kalau ditanya, bisa berenang nggak? Enggak. Lu berenang nggak? Enggak. Lu main di kolam renang? Enggak juga. Bahkan banyak yang kayak begitu. Bayangkan kalau kolam renang adalah dunia bisnis. Air itu adalah bisnis, kolam renang adalah kumpulan bisnis. Lu lagi belajar berenang, belajarnya sama orang yang kagak berenang. Sama aja kayak lu lagi belajar sama orang yang kagak bisnis tapi belajarin ilmu bisnis. Hancur dong bisnis lu. Kalau lu nanya dia nggak bisa jawab. Mereka nggak bisa kasih lu solusi. Mereka cuma bisa kasih lu modul, monolog, satu arah, ditanya balik, jelimet, muter-muter mereka. Coba kalau coach bisnis lu tanya, jawaban mereka pasti nanya lu balik. Coach, saya punya problem nih. Problem saya begini. Coach bisnisnya nanya, kalau menurut kamu, coba kamu pikirkan, kita bayangkan solusinya. Kamu coba list down, ada berapa solusi yang ada di kepala kamu? 1, 2, 3, 4, 5. Dia list down nih, pasiennya list down 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti si coach bisnisnya tanya lagi, nah dari 5 ini solusinya, kira-kira solusi yang paling buruk yang mana, kita hitung bersama. Coba kita pikirin yang paling bagus yang mana. Nanti udah selesai nih, oke, 3 jelek, tinggal sisa 2 jawabannya. Nah dari kamu ini, menurut kamu dari 2 ini mana yang paling bagus? Oke, yang ini nih coach nomor 2 nih, coach yang paling bagus nih. Nah lakukan. Terus pas dia udah pulang, dia mikir, ngapain gua ketemu tuh coach kampret? Yang mikir gua juga, jawabannya gua juga. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngejawab. Banyak yang kayak begitu. Gua nggak ngomong semua coach kayak begitu, tapi coach yang dengan cara bermain seperti itu banyak nggak? Banyak. Yang kalau ditanya muter, jawabannya kesannya keren banget, tapi nggak ada jawabannya, nggak ada intisarinya. Sampai yang nanya aja bingung. Iya, gua tadi nanya apaan ya? Pokoknya jawabannya keren deh. Apalagi kalau terakhir dikasih itu, iya, langsung diem dia. Aduh, kalau bapak yang itu udah ngomong itu, iya udah langsung semuanya langsung duduk, tepuk tangan, udah kelar. Ada jawabannya? Enggak. Ya muter aja dia ngejelimet. Jadi kalau misalkan ngomong, ya itu yang disebut dengan penjual ludah. Modulnya didapat dari orang lain. Dia nggak bikin sendiri, ngaku-ngakunya bikin sendiri. Terus modul itu tidak menyatakan keberhasilan dalam hidup dia tidak membuktikannya, yaitu penjual ludah. Terus kalau misalkan orang itu berenang, belajar berenang sama orang yang tidak bisa berenang, belajar berenang sama orang yang tidak ngajar dari dalam kolam renang, ngajarnya dari atas kolam sambil berdiri, lu percaya nggak? Kalau lu masih percaya, yang tolol bukan mereka, yang tolol elu. Karena kalau sampai kenapa-napa, yang tenggelam siapa? Ya elu. Dia nggak bisa nolongin lu. Tidak ada pembuktian bahwa dia bisa nolongin lu, dan tidak ada pembuktian bahwa dia bisa memberikan solusi yang tepat buat lu ketika lu lagi kelelep. Jangan-jangan dia cuma dari atas kolam, ayo kamu bisa pikirkan impian kamu, ayo kamu kan udah list impian kamu, ayo bayangkan keluarga kamu, orang-orang yang kamu sayang. Terus nanti dia pasang lagu kenceng-kenceng, lagunya There's a hero if you look inside your heart. Terus lu mulai nangis di kolam renang. Iya, gua harus pikirin impian gua, I can do it, aku pasti bisa. Ya lu tetap mati, orang nggak ada solusinya kok. Dan dia juga tetap nggak bisa nolongin lo. Kenapa? Orang dia juga nggak bisa ngebuktiin bahwa dia berhasil dalam dunia bisnis, dalam kehidupan dia. Jadi penjual ludah itu sangat spesifik kalau di mata gua. Kira-kira artinya seperti ini. Penjual ludah adalah orang-orang yang tidak membuktikan dan tidak menjalankan dan tidak terbukti berhasil atas apa yang diajarin ke orang lain. Nggak cuma di dunia bisnis, tapi yang gua bahas, yang gua gas adalah orang-orang yang ada di dunia bisnis.
Jadi spesifik, kalau orang itu ngajarin bisnis tapi dia tidak bisnis, dan kalau dia bisnisnya tidak terbukti sukses tapi dia ngajarin bisnis, dia fix penjual ludah. Lu nggak boleh ikut yang kayak begitu. Lu yang sesat. Lu yang sesat. Nah kalau misalkan orang ini ngajarin yang lain, ya penjual ludah juga kalau dia tidak melakukan. Contohnya ada motivator cinta misalnya, ngajarin relationship, hubungan rumah tangga, hubungan keharmonisan. Giliran ditanya udah nikah apa belum? Belum. Gila, lu ngajarin hubungan suami istri, percintaan, keharmonisan, tapi giliran ditanya lu udah nikah belum? Lu belum nikah. Lu bahkan gak tahu hubungan suami istri itu serumit dan separah apa. Lu ngajarin suami istri. Come on, lu jualan ludah. Tobat lu. Tobat. Lu lihat omongannya Hotman Paris di Instagram dia. Gua repost kok di Instagram gua. Ini kata dia nih, saya ngajar sukses karena saya udah sukses. Saya ngajar hukum karena saya ahli hukum. Jadi kalau misalkan saya ngajar itu terbukti, ya memang saya sudah membuktikannya. Saya orang sukses di bidangnya. Itu yang harusnya lu jadiin mentor dalam hidup lu. Jangan cuma sekedar orang bisa ngajar hukum, terus habis itu lu belajar hukum sama dia, tapi nggak jelas ternyata dia bukan sarjana hukum. Atau ternyata dia ngomong doang. Ada kan tuh sebelumnya orang yang ngomongin cinta-cinta, ya kan, ngomongin jadi idola ibu-ibu, dah motivator jadi idola ibu-ibu. Abis itu giliran ketahuan bahwa dia punya istri pertama nggak diakui, dia punya anak nggak diakui puluhan tahun, dia kabur, disuruh tes DNA juga nggak mau. Kalau emang itu bukan anak lu, kenapa lu nggak berani tes DNA? As simple as that. Bodoh sekali kalau menurut gua motivator itu. Sampai akhirnya di-ban dari layar kaca, kehilangan pekerjaannya. Ibu-ibu juga jadi benci sama dia, nggak suka lagi sama dia. Nah itu penjual ludah. Karena dia nggak lakukan apa yang dia omong. Mengampuni, cinta-cinta, keharmonisan rumah tangga, melupakan masa lalu, jadi kesatria. Dia nggak lakukan itu. Dia penjual ludah. Dia tidak terbukti melakukan apa yang diajarin ke orang. Banyak coach bisnis kayak begitu, banyak motivator bisnis kayak begitu. Jadi gue secara spesifik, gue cuma ngomongin motivator bisnis sama coach bisnis. Tapi kalau di luar itu lu mau berguru dengan yang lain, boleh aja. Berguru agama misalkan, ya lu lihatlah agamanya dia kayak gimana, rohaninya dia kayak gimana, kan sederhana. Dia penjual ludah bukan. Kalau misalkan lu belajar mengenai perpajakan, lu mau belajar sama orang yang emang ngejalanin pajak, melakukan pajak, konsultan pajak yang beneran, atau lu cuma mau belajar sama orang yang cuma ngerti pajak doang tapi tidak melakukannya, bahkan dia sendiri tidak bayar pajak? You have your own answer. You're not that stupid. See? Kalau lu kayak gitu aja paham, kok lu masih belajar bisnis sama orang yang kagak bisnis, dan masih belajar bisnis sama orang yang gak terbukti sukses dalam bisnisnya? Karena iklan dia bagus kan, karena pencitraannya, karena cara ngomongnya, karena modulnya keren, yang modulnya dia tiru dari modul orang lain. Kenapa gua kesel? Karena banyak modul gua juga ditiru sama banyak penjual ludah yang tolol-tolol dan otaknya kopong, nggak bisa apa-apa, bisnisnya juga receh. Oke, sekarang orang nanya gini, kalau gitu motivator gimana? Nggak ada yang salah dengan motivator. Gue kasih tahu sama lu, gue nggak ngegas motivator. Yang gue gas adalah motivator yang ngajarin bisnis tapi bisnisnya motivasi. Nggak ada kayak begitu. Lu harus lakukan bisnis. Lu buktiin lu berbisnis dan lu buktiin lu sukses dalam bisnis. Dan kalau lu udah sukses dalam bisnis seperti gua dan temen-temen gua yang memang di dunia usaha itu memang udah lama ngerasain jatuh bangunnya bisnis dan kita ngerasain kesuksesan dalam berbisnis, lu malu dibayar jam-jaman tuh, lu malu. Gua kasih tahu sama lu nggak bakal mau tuh disuruh bikin seminar kayak gitu terus ngomongin biaya. Bapak kalau ngomong sejam berapa, nanti orang-orang yang kita bayar tarikin biaya berapa. Bisnis kita nggak jualan ludah. Malu kita kalau ngomongin kayak gitu tuh malu. Kenapa? Karena kalau orang nanya, Pak Rainer, saya mau panggil Bapak dong, 1 jam saya bayar berapa? Saya jawab, you cannot afford me, man. Lu mau bayar gue berapa 1 jam? Income gue dibagi 30 hari dikali 24 jam, lu mau bayar? Gak bisa. Terus tiba-tiba lu mau panggil kayak Edwin Surajaya, Sandiaga Uno, TP Rahmat, Dahlan Iskan, lu mau panggil yang top-top kayak gitu, terus lu nanya, saya mau bayar Bapak 1 jam berapa? You can't afford them. Simply too high. Lu nggak bisa. Jadi mereka memang bener-bener udah sukses, ngasih ilmu ya gratis aja udah. Ya udah, nggak usah pikirin duit-duit kecil kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanya, motivator gimana?
Gini, gue kasih tahu, banyak orang perlu dimotivasi, banyak orang madesu, banyak orang punya problem dalam hidupnya dan dia nggak mau menyelesaikan problemnya. Banyak pegawai yang malas-malesan dalam hidupnya. Banyak anak kuliah yang nggak mau lulusin kuliahnya, dia nyantai-nyantai main game melulu. Banyak orang yang ngejalanin hidupnya dengan leha-leha, nggak mikirin masa depan. I'm telling you, those people really need motivation. So we need motivators in life. Yes, I admit that we need motivators in life. There's nothing wrong being a motivator. But then the biggest problem in Indonesia and in any other country adalah ketika si motivator started to teach about business. Karena marketnya luas, dia tahu ada pangsa pasar di situ. Dia gatel, dia nggak tahan diri, dia mau mencoba untuk ngambil semua market. Akhirnya si motivator jadi motivator bisnis, ngomongin bisnis. Come on man, you're suck at it. You're stupid. Why you even bother to teach business? Why you don't have business yourself. Kalaupun punya bisnis lu kan masih receh. Dan bikin bisnis gampang, bikin PT 8,5 juta, 8 juta, notaris banyak yang murah-murah bisa bikin PT. Kalau ditanya, saya punya PT, anak kecil juga bisa punya PT. Kenapa? Bapak gua yang kerja bertahun-tahun juga kalau gua bikinin PT bisa. Eksekutif punya PT bisa, kenapa? PT tidur aja, nggak ngapa-ngapain. Terus lu mau bisnis bilang, gua kasih tau sama lu, bisnis tuh gampang. Jadi kalau lu masih bisnisnya kecil, receh, nggak usah ngajarin orang. 4 juta udah bisa buka bakmi, lu bikin gerobak bakmi, lu punya 1 pegawai, jualan bakmi, udah lu jadi pengusaha. Kalau ditanya pengusaha apa? Pengusaha bakmi. Punya pegawai berapa? 1. Gampang, mulai bisnis tuh gampang. Jadi there's nothing special in you kalau lu sekedar cuma punya bisnis. Nothing special. Mulai bisnis tuh gampang. Yang susah adalah sukses dalam berbisnis. Gua kasih tahu sama lu, sukses bisnis itu susah. Jalanin bisnis itu susah. Jadi kalau masih ada orang yang ngomong sama lu iming-iming bisnis itu mudah, bisnis itu gampang, bisnis itu menyenangkan, bullshit. There's nothing fun in it. Nope. Kalau lu memang seriusin bisnis, nggak gampang. Nggak simple. Ada yang ngomong bisnis itu simple. Terus ada coach-coach lagi yang ngomongin bikin bisnis mudah, bikin bisnis susah jadi mudah. Dia gampang ngomong, bisnisnya apa? Coaching. Coba suruh bisnis beneran, mampus. Coba, gua tantang nih coach-coach bisnis, gua tantang coach bisnis. Kita mulai bisnis, start dengan modal yang sama, timing yang sama. Kita lihat suksesan mana dan paling cepat siapa. Berani ya? Lu jangan comfort zone lu, ngajarin ngajarin orang bisnis lu, coach-coach doang lu. Akselerasi, niru-niru accelerator lagi namanya. Ayo, gua tantang lu. Bisa nggak lu bisnis? Bisnis lu coaching selama ini, ngemeng doang. Terbukti nggak lu sukses dalam bisnis? Ngajarin autopilot, lu aja nggak punya pegawai. Atau kalau punya pegawai juga segelintir. Ngajarin systemizing, ngajarin branding, marketing, selling, PR, ngajarin financial, cash flow, money management, ngajarin leadership, human resource, ngajarin exit strategies, ngajarin pendanaan lah, ngajarin strategi untuk growth hack, startup strategies, $1 billion business. Lu punya nggak? Lu kan nggak punya, ngapain? Dan lu yang pada belajar sama mereka, lu mendingan berubah haluan men. Dan lu yang udah bayar mahal-mahal, lu kelarin, nggak usah panjangin. Gua kasih tahu sama lu. Jadi kalau misalkan orang nanya, kenapa saya nggak suka dan saya ngegas? Ya seperti yang saya bilang, karena korbannya udah terlalu banyak. Satu, korbannya terlalu banyak. Dan ketika lu berkecimpung di dunia entrepreneurship, di dunia bisnis, dan mencoba untuk membantu banyak orang, gua dari The Accelerator dan dari diri gua sendiri fokus untuk ngebantu orang, fokus untuk memperbaiki kewirausahaan di Indonesia, fokus untuk memperbaiki quality dari para pengusaha. Dirusak terus sama yang kayak begini, ya jelas gua gas dong. Lu ngajarin anak lu yang baik-baik, lu ajarin anak lu yang bagus-bagus, lu ajarin anak lu yang sehat-sehat, tiba-tiba dia ketemu sama orang tua murid yang lain, atau dia ketemu sama anak-anak yang lain, diajarinnya jelek-jelek, diajarinnya yang ngaco-ngaco, diajarin yang buruk-buruk. Lu marah nggak? Kalau lu nggak bisa marahin mereka, oke, nggak apa-apa. Lu jaga anak lu supaya nggak bergaul sama mereka. Itu yang gue lakukan.
Kalau gue nggak bisa ngegas penjual ludah dan gue nggak bisa ngehentiin laju perkembangan kehidupan para penjual ludah yang makin banyak mungkin, atau penjual ludah itu pada nggak tahu diri, ya iyalah nggak tahu diri, mereka nggak tahu malu. Silo lagi, macet lagi. Ya seperti yang gue bilang, lu ajarin anak lu supaya anak lu tahu dan bisa membedakan mana penjual ludah mana enggak. Udah betapa banyak korban penjual ludah. Lalu orang nanya nih, bagaimana dengan mereka para penjual ludah yang tersinggung? Do I look like I give a shit about them? They don't give a shit about you. They don't give a shit about us. Why should we give a shit about them? Buat apa? Daripada gue mikirin mereka dan mikirin perasaan mereka, mendingan gue pikirin mayoritas orang-orang dan gue mikirin mayoritas perasaan orang-orang yang pernah ketipu sama mereka. Mendingan gue pikirin orang-orang Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia yang sebaiknya jangan sampai ketipu sama mereka. Mendingan gue pikirin perasaan mereka dong, yang udah pernah jadi korbannya, yang udah bayar mahal-mahal jutaan, 2 juta, 7 juta, 3 juta, 30 juta, 80 juta, 170 juta, 210 juta. Coach-coach bisnis tuh yang pakai lembaga-lembaga kayak begitu. Ada hasilnya? Enggak. Ujung-ujungnya lari ke gua, masuk di accelerator. Bisnisnya maju. Dan pada saat mereka masuk, mereka bilang, gila kok nggak ada yang ngajarin kayak lu. Ya ampun Pak Renner, baru tahu Pak dunia bisnis ternyata secomplicated dan serumit ini. No shit. Ya emang begitu. Lu selama ini belajarnya kan sama orang yang kagak bisnis. Ya semuanya disimplified sama mereka. Biar kelihatan enak, biar kelihatan lu cepet tajir, biar kelihatan lu cepet hebat, cepet kaya. Dengan segala jargon dan clickbait lah, bisa bikin lu jadi triliuner, miliarder dalam waktu sekian lama. Lah mereka aja belum jadi miliarder. Kalaupun jadi miliarder, ya elah paling berapa sih duitnya? Paling baru punya 1, 2, 3 miliar doang. Penghasilan juga masih puluhan, ratusan juta doang per bulan. Receh lah. Lu gimana? Yang kayak begitu lu belajar sama yang kayak begitu lagi. Jadi no, I don't give a shit about them. Dan saya keras begini bukan karena saya kesel sama mereka. Itu salah satunya. Tapi yang paling penting majority percentage dari hati nurani saya adalah kenapa saya lakukan ini. Karena saya nggak mau lebih banyak orang yang jatuh kejeblos buang duit. Karena orang-orang yang ikut kayak gitu adalah orang-orang yang masih butuh duit. Orang-orang yang ikut kayak gitu adalah orang-orang yang masih butuh masa depan. Pada saat mereka lagi susah, mereka lagi butuh duit, duitnya dia bakar buat bayar kayak gituan, nggak berdampak positif juga buat hidupnya. Dan nggak terjadi perubahan juga dalam hidupnya. Yang makin kaya siapa? Motivator bisnisnya, penjual ludahnya, coach bisnisnya. Come on, lu kan ngasih duit ke dia, lu yang nyumbang ke dia. Dia seneng aja, hahaha. Dengan segala jargon-jargon nggak jelas. Beli jadi kaya dari properti tanpa modal. Kalau orang bisa beli properti beneran, semua orang bisa beli properti tanpa modal. Semua orang itu nggak ada homeless people, gua kasih tahu. Nggak ada orang-orang yang masih ngontrak dan ngekos. Semua orang tuh udah punya propertinya sendiri. Come on. Bisa jadi tajir. No, dia tajirnya dari mana? Dia tajirnya dari jualan bukunya. Dia tajir dari mana? Tajirnya dari jualan seminarnya. Abis kelar nih, lu seminar 10 juta yang ikut 100 orang. Ya kan, lumayan tuh dapat 1 miliar. Dia beli tuh 2 unit apartemen 500 juta. Pas lagi beli dia pamerin. Belinya pakai duit siapa? Duit lu. Lu sumbangin. Habis itu lu bisa beli properti, ya tetap nggak bisa. Terus kalau misalkan orang nanya, bisa diberantas nggak itu para penjual ludah, kampret-kampret itu? Ya nggak bisa. Gue bilang ya nggak bisa. Itu ya kesadaran mereka sendiri, mereka mau bertobat. Biar mereka ingat masih ada surga sama neraka kalau mereka mati. Sekarang ibarat kata gini, kalau orang bilang, tapi kan lu percuma kalau ngegas mereka, kasih edukasi ke orang-orang. Iya, gue bilang percuma karena mereka tidak akan pernah bisa berubah, atau misalkan mereka mungkin jumlahnya tidak berkurang whatsoever. Tapi kalau misalkan lu nanya, daripada gua sibuk untuk ngehancurin industrinya mereka, I don't care about that. Mereka juga udah hancur sendiri hidupnya, makanya jualan ludah kok. Kalau mereka sukses dalam bisnis beneran, mereka nggak akan jualan ludah. Gua nggak pusingin soal itunya. Jadi gua pusingin adalah marketnya. Yang gua pikirin adalah marketnya. Yang gue pikirin adalah marketnya. Ibarat kata gini, kalau kamu punya anak, kamu ajarin supaya anak kamu jangan kejeblos dalam narkoba. Tapi di sekolahnya ada banyak penjual narkoba yang berkedok jadi orang baik, jadi orang pintar, jadi orang sok suci, yang bisa ngambil hati orang dengan kalimat-kalimat manisnya. Intinya dia mau ngasih anak lu narkoba. Apa yang lu lakukan? Lu nggak bisa
ngurangin jumlah penjual narkobanya, dan lu mungkin nggak bisa ngehukum penjual narkobanya karena mereka sifatnya terselubung. Yang bisa lu lakukan adalah lu kasih tahu ke anak lu ciri-ciri penjual narkoba, tanda-tanda penjual narkoba. Lu didik dia bagaimana cara membedakan penjual narkoba, dan lu bikin mereka untuk membenci penjual narkoba. Karena ngerusak masa depan orang, ngerusak bangsa, ngerusak dirinya sendiri, ngerusak anak lu. Lu kasih tahu anak lu. Karena anak lu itu adalah orang yang lu sayang. Itu marketnya. Itu nyawa yang bakal hancur nanti. Itu bakal jadi orang yang kelepek-kelepek berenang, nggak ada orang yang nge-backup nanti. Belajar sama orang yang nggak bisa berenang. Lu harus selamatkan mereka. Jadi daripada alih-alih berpikir bagaimana cara membumi hanguskan para penjual ludah, yang lu harus lakukan, yang lu harus didik adalah marketnya. Supaya marketnya nggak kejeblos lagi. Bayangkan seperti itu. Jadi gua nggak bisa mungkin mengurangi jumlah penjual ludah, tapi kalau gua bisa kurangi demand-nya, seharusnya supply-nya akan berkurang. So biarkan penjual ludah penjual itu biar bertobat dan ngerasain bahwa bisnis itu susah. Buktiin pada diri lu sendiri bahwa memang lu bisa berbisnis. Ayo, coba. Dan memang bisnis lu sukses. Kalau cuma bikin bisnis doang seperti gue bilang, elah itu mah receh banget sih, cuma punya bisnis. Terus ditunjuk-tunjukin lagi, nih kantor saya, nih begini, nih. Terus habis itu lucu nih, ada penjual udah yang bilang, ngapain nanya omset gue, nanti lu kelepek-kelepek, emangnya lu tukang pajak? Kalau emang lu punya omset, emang lu tajir, mah kelihatan kali. Posting gituan, duduknya di pesawat ekonomi kelas Lion Air atau Air Asia. Gimana? Buktiin dong kalau lu emang sukses. Buktiin kalau memang lu berhasil dalam bisnis. Bukan pakai congor, bukan pakai cocot, pembelaan kayak begitu. Orang nggak percaya. Orang akan percaya result, orang akan percaya action lu. Saya bukan penjual ludah, bikin caption saya bukan penjual ludah. Jangan tanya omset saya nanti kelepek-kelepek. Jangan-jangan omsetnya berapa? Di bayangan lu mungkin kelepek-kelepek karena lu sebut omset saya 100 juta, 200 juta, 700 juta, 300, 900, 1 miliar. Receh banget sih. Gua nggak yakin omset lu 1 miliar per bulan. Kalaupun omset lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miliar per bulan, come on, lu juga belum masuk dalam taraf sukses. Gedein dulu. Lu yang kelepek-kelepek denger gini, kelepek-kelepek kan lu. Gila kelepek-kelepek gua, ya ampun. Gua kira selama ini omset gua 70 juta udah gede banget. Gua kira omset gua 300 juta udah kayak orang paling tajir sebumi. Ternyata receh. Makanya jangan belagu. Pakai pembelaan terus ngomongin soal kayak begitu. Jangan ngomongin omset, nanti kelepek-kelepek. Lu aja bikin acara di seminar-seminarnya anak sekolah lu tepu-tepuin. Gimana nih? Terus kalau misalkan ada nih penjual ludah dari kalangan profesional, lu juga harus hati-hati. Gua kasih tahu lu harus hati-hati. Ada banyak nih sekarang akselerator bisnis lah, inkubator. Kalau inkubator oke lah, masih oke kalau misalkan orang-orang itu dididik dengan benar menjadi pengusaha. Inkubator nggak ada yang salah dengan inkubator. Tapi akselerator banyak yang ngaco, makanya gue bikin The Accelerator. Sebenarnya kalau gue mau tuntut, gue bisa aja tuntut namanya. Nama kita udah dimasukin ke Haki kok dari 3 tahun yang lalu. Segala sesuatu yang mengandung akselerasi atau akselerator bisa kita tuntut. Cuma gue berbaik hati aja, gue nggak mau gituin. Beberapa penjual udah juga udah gue pernah somasi kok. Ada yang bertobat, ada yang enggak. Ada yang berubah, ada yang enggak. Ya sudahlah. Kalau gue panjangin juga, gimana dia mau bayar denda, orang duitnya juga pas-pasan ya. Dari seminar-seminar receh begitu kok. Jadi bagaimana dengan penjual-penjual ludah itu yang tergabung di dalam coach-coach bisnis, lembaga-lembaga coach bisnis, terus akselerator, bekas direktur ini, bekas direktur itu, bekas direktur ex-CEO, ex-CEO, whatsoever. Gini, lu kan belajar bisnis. Nih gua nggak tahu nih, lu yang goblok apa mereka yang goblok. Lu belajar bisnis, seharusnya lu belajar sama pegawai atau sama pebisnis. Dari situ aja lu bisa jawab dong. Udah gitu, mantan dari direktur ini yang tidak pernah terbukti punya bisnis dan tidak pernah terbukti berhasil di dalam bisnisnya sendiri, ngajarin bisnis, bikin akselerator bisnis lah, jadi coach bisnis lah. Terus masih ada lagi orang yang mau belajar sama mereka. Dari titelnya aja udah jelas, dia pegawai. Lu belajar bisnis sama pegawai, bos. Dan pegawainya udah kelar masa kerjanya. Kalau dia masih kerja, nggak bisa jualan ludah, nggak ada waktu, nggak bisa cuti.
Semuanya XXXX CEO, CMO, CFO, director of this, director of shit, director of that. Semuanya udah X, mantan direksi. Kenapa? Antara mereka udah dipecat, atau mereka udah dikeluarkan, atau mereka udah umur pensiun dan mereka bingung mau ngapain. Ya udah jadi coach aja, jualan ludah. Kalau gue jadi mereka, gue punya ilmu segudang kayak begitu, gue buktiin ke diri gue bahwa gue bisa sustainable. Gue bisnis kayak mentor bisnis pertama gue dan orang yang paling gue sayang, yang paling mengena dalam hidup gue. Mentor bisnis pertama gue adalah almarhum Om William Surejaya. Gue manggilnya Om William karena itu panggilan tenarnya dia. Walaupun dia udah tua, kakek-kakek, gue manggil dia Om William. Pendiri Astra. Pada saat dia hidup, dia pernah menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 terkaya di Indonesia. Anaknya adalah Pak Edwin Surejaya, owner Saratoga. Partnernya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno orang nomor 40 atau 50 terkaya di Indonesia. Salah satu mentor saya juga. Pak Edwin Surejaya adalah yang lebih dulu saya kenal dari sebelum Pak Sandi. Bang Sandi gue memanggilnya. Dia adalah peringkat 9 atau peringkat 10 orang terkaya di Indonesia. Anaknya Om William Surejaya. Super tajir. Yang paling mengena adalah mentor gua, Om William Surejaya. Dimana dia bangkrut berulang kali, dan dia nggak malah ngajarin orang, coy. Udah umur 60 pada saat itu, 60, 55, 60, 65, dia masih ambruk, masih kacau, masih kolaps. Kalau lu baca bukunya, gua tahu sebelum dari era bukunya jadi, karena dia suka cerita sama gua. Oma Lili juga, istrinya, masih suka cerita sama gua. Ya umur 60, 65 pun dia mulai bisnis dan tetap berhasil habis itu. Kalau orang bisnis dan emang orang itu jago beneran di dalam dunia bisnis, dan memang dia punya modal, dan memang dia punya ilmu di dalam dunia bisnis yang memang paten dia kerjain sendiri dan bisa membawa dia menuju kesuksesan, dia nggak bakal ngajarin. Dia nggak bakal jadi coach-coachan, dia nggak bakal jadi motivator bisnis, dia nggak bakal jualan ludah. Dia akan sadar pada dirinya, gue sudah umur pensiun, selesai jadi direktur atau CEO, atau gue bangkrut bisnis gue, I will start again. I dare myself to succeed in the next business. I dare you, para coach bisnis yang dari XX directors and so on, I dare you to do that. Able, capable, or not? You answer yourself. Those who can do, those who can't teach. Paham? Mereka yang bisa akan melakukan. Mereka yang nggak bisa atau nggak mampu, jatuhnya ngajar. Gua nggak lagi ngomongin dosen atau guru. Dosen atau guru adalah pahlawan bangsa, nggak ada hubungannya dengan topik gua saat ini. Mereka digaji untuk memberikan sertifikasi dari negara. Jadi kalau lu harus respect sama guru dan dosen. Bukan karena mereka nggak bisa melakukan lalu mereka jadi ngajar, enggak. Mereka melakukan itu atas panggilan negara dan atas pencerdasan anak bangsa. Gua lakukan ini dan gua ngegas penjual ludah dan gua sayang sama orang-orang yang berbisnis dan gua menolong orang yang berbisnis karena gua sama seperti mereka punya passion untuk menolong anak bangsa. Penjual ludah menolong dirinya, nggak fokus pada banyak orang. Kenapa? Karena lu tidak mempunyai bukti otentik atas keberhasilan lu sendiri. Alright? Dan bedakan kalau lu belajar bisnis sama bekas eksekutif, belajar bisnis sama bekas direksi, sama bekas CEO, CFO, CMO, whatsoever it is. Perhatiin. Whatever it is. Perhatiin. Pengusaha fokus di dalam perusahaannya untuk mencetak banyak orang supaya pengusaha ini bisa keluar dari perusahaannya